Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmat dalam hidup kami. Tunaikan syukur padamu, Yesus, bersembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, pujian namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus, sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, pujian namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, pujian namamu.
Hallelujah, hallelujah. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik. Hanya Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Allah yang setia dan tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janji, semua Kau genapi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau hebat. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau selamanya. Sebab Engkau Allah yang kekal, Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, ya Allah baik, sungguh baik. Hanya Engkau
hanya Engkau, tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hatiku percaya, sebab Engkau yang patut dipercayai. Sebab Engkau tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hanya kepadamu Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun bergelora, sekalipun bergoncang, kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun. Sehingga kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Hanya dekat Engkau kami tenang. Hanya melekat padamu kami aman. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami.
hatiku tak seperti jalan hanya hidupku keselamatanku ini selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu di dalam rohmu, di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kau sedang jalan sepanjang hidup. Kau sedang hidup keselamatanku. Amin. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, ya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama. Waktu kami mau terus tinggal bersama, melekat kepadamu, dan firman-Mu di dalam kami. Sebab pagi hari ini kami siapkan hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti dan memahami firman. Kami percaya firman dan kami melakukannya.
Dalam nama Yesus, disambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh sampai di pasal terakhir dari kitab Wahyu. Dan besok kita akan kembali lagi kepada kitab Kejadian. Dan saya tetap percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Berpuluh-puluh kali pun kita baca firman Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Seperti apa yang saya alami sepanjang membaca kitab Wahyu berkali-kali, baca Alkitab. Tapi sepanjang 21 hari baca kitab Wahyu di pembacaan kali ini, tentu hal yang Tuhan singkapkan ya jauh lebih membuat hati tenang, hati teguh, bahkan seharusnya memang seperti apa yang seharusnya terjadi bagi setiap orang percaya. Karena sekali lagi ada kalanya ada begitu banyak orang tadi ditanya bagaimana kalau membaca kitab Wahyu, ada yang ngomong bingung ya karena itu bicara tentang sebuah penglihatan yang harus ditafsirkan dan itu bisa multi tafsir. Sebagian orang katakan takut, was-was, cemas karena tafsiran-tafsirannya itu hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Nah, tetapi kali ini ketika membaca kitab Wahyu, justru saya disegarkan, dicerahkan, sehingga seperti yang berkali-kali sepanjang baca kitab Wahyu ini saya katakan, saya sekarang nggak pusing lagi tafsiran dari penglihatan ini, itu apa, terus kita sekarang sudah ada di materai keberapa, sangkakala keberapa, cawan keberapa, itu sudah nggak pusing lagi. Dan saya pikir saya nggak akan cari tahu hal-hal seperti itu, sehingga akhirnya seperti yang selama ini yang saya lihat, akhirnya hanya sebatas cocokologi peristiwa yang terjadi di luar, dipaksakan dicocok-cocokkan dengan Alkitab. Ya, walaupun itu sekali lagi nggak salah dalam artian yang namanya penafsiran. Orang berpikir, oh mungkin inilah yang dikatakan kitab Wahyu yang akan terjadi. It's okay. Tapi kan ada begitu banyak hal yang ternyata enggak, bukan. Seperti itu. Seperti contoh yang sederhana tentang sejak tahun 91 sih khususnya saya dengar kisah-kisah ini. Sejak Iran perang, sejak komputer mulai muncul, sejak barcode muncul, sejak chip muncul, sejak banyak hal yang terjadi. Tapi satu hal yang saya dapat ketika kita membaca kitab Wahyu kali ini, ya saya lebih fokus kepada apa yang harusnya saya lakukan. Baik itu kembali kepada kasih yang semula, lebih mendengarkan apa kata roh, seperti kepada 7 sidang yang ada di Asia kecil, yang di kitab Wahyu awal-awal. Terus nasihat untuk bertekun, menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dinasehati untuk tidak merusakkan minyak dan anggur, menjaga pakaian tetap putih, tetap melumas mata dengan minyak, tetap berlaku setia, tetap berlaku benar, tetap berlaku kudus. Nah, itu yang lebih fokus saya lakukan dan saya berharap setiap kita juga lebih fokus pada hal-hal seperti itu. Seperti seorang pengantin, calon pengantin mempelai perempuan yang menanti-nantikan mempelai prianya datang menjemput, dia lebih fokus mempersiapkan dirinya, berdandan, mempersiapkan segala sesuatu. Dia nggak pusingkan dengan apa yang terjadi. Dia tidak membuka celah sedikit pun untuk pria lain menggoda, tapi dia menjaga dirinya. Nah, begitulah seharusnya kita.
Dan itu yang membuat jauh lebih tenang, nggak pusing tentang tafsiran, sehingga harus berdebat kalau berbeda tafsiran, nggak perlu terintimidasi dengan ketakutan tentang peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi. Nah, hari ini kita sampai di kitab Wahyu. Kalau sejak kemarin 2 hari kita sudah membaca bagaimana akhir daripada setiap kejadian-kejadian, walaupun itu bukan akhir dari segala-galanya, karena itu akan menjadi satu titik awal lagi kita memasuki satu era baru, dan itu bersifat kekal selama-lamanya, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dan itu tentu seperti bumi dan langit dengan segala isinya waktu diciptakan pertama oleh Allah, seperti nanti besok kita baca bahwa segala sesuatunya itu baik adanya, dan kita akan menikmati hal itu. Dan tentunya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, di mana iblis nggak akan berkuasa lagi, karena iblis sudah dilempar ke Zehena itu. Nah, makanya ketika baca ini, besok kita nyambung ke Kejadian. Jadi saya sering lihat kalau perhatikan apa ya, video-video singkat di reel atau apapun ya. Kalimat pertama itu nanti di bagian terakhir langsung nyambung. Jadi memang sengaja diedit, begitu akhir dari kata itu nyambung lagi ke kalimat yang pertama. Seperti itulah kita bicara langit baru, bumi baru. Oh, gambarannya seperti apa? Besok dijelasin lagi di kitab Kejadian pasal 1 bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya. Nah, jadi hari ini saya akan bacakan Wahyu pasal 22, Bapak Ibu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohonan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi dari apa yang kita baca hari ini, kita boleh melihat seperti juga dari apa yang kita baca kemarin di Wahyu 21, yaitu langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, yang seperti yang saya katakan di awal tadi, satu keadaan yang begitu baik, yang dikatakan di ayat ini, katakan ada air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dan ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Pohon yang besok di kitab Kejadian kita juga akan lihat diciptakan Allah, yang akhirnya tidak disentuh oleh Adam dan Hawa. Karena yang disentuh dan akhirnya diambil buahnya oleh Hawa itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, tapi saya percaya karena kita ada di dalam kekekalan, kita akan menikmati buah dari pohon kehidupan. Makanya ada yang pernah bertanya, Pak, nanti di sana kita makan nggak yang namanya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru? Ini, nah kalau ini mungkin sudah mulai tafsiran lagi. Tapi ini menurut saya, ya kita tetap makan. Kalau dulu kan bayangan kita waktu nanti mati masuk surga, orang kan ngomong, waduh, nggak bosan apa kita nanti kerjaannya cuma nyembah 24 jam sepanjang hari dalam kekekalan. Kalaupun mungkin seperti itu yang terjadi, saya pikir kita juga nggak akan pernah bosan. Karena apa? Bapak Ibu masih tentu ingat ya, kan kita ini ciptaan baru. Apalagi nanti di dalam kesempurnaan roh jiwa tubuh kita,
Seperti yang saya pernah katakan, ciri-ciri ciptaan baru itu yang pertama suka menyembah. Kenapa? Karena memang kita makhluk penyembah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Wahyu kan, di tahta Allah itu kan dikelilingi oleh 24 tua-tua dan 12 makhluk kalau nggak salah ya. Nah, setiap kali mereka menyembah, mereka melemparkan mahkota mereka, dan itu sesuatu yang akan terus terjadi seperti itu. Artinya, karena kita memang didesain sebagai penyembah, ya saya percaya kita nggak akan pernah bosan menyembah Bapak Ibu. Karena kita akan melakukan apa yang memang itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam hidup kita. Memang kita diciptakan untuk menyembah karena kita sebagai penyembah, bukan orang yang bisa menyembah. Kalaupun seperti itu, saya percaya nggak akan ada lagi rasa bosan, Bapak Ibu. Nah, tentu kalau bicara soal waktu dalam kekekalan, ya udah, kita nggak akan seperti sekarang nunggu tanggal 18 aja udah lama banget ya. Walaupun hari-hari ini begitu dipercepat. Tapi ketika Kronos itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada pikiran lagi Bapak Ibu seperti kalau kita janjian besok, kita nunggu besok, seperti apa yang di dunia katakan, menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Nggak akan ada lagi hal seperti itu menurut saya. Nah, saya percaya hal itu. Nah, terus kalau soal makan dari pohon kehidupan, ya seperti yang saya pernah katakan, ada nggak dasarnya? Kan seperti saya pernah katakan, ilmu hermeneutik menafsirkan itu dari ayat, harus dijelaskan ayat. Dan Bapak Ibu masih ingat waktu Yesus bangkit, dia menggunakan tubuh kemuliaan yang saya katakan kita juga akan pakai tubuh yang sama. Tubuh yang nggak dibatasi ruang dan waktu, tapi bisa dipegang. Masih ingat Bapak Ibu, Yesus minta apa? Tanya murid-muridnya, adakah padamu makanan? Waktu murid-murid diajak Petrus dan ikut menjala lagi. Dan kemudian Yesus menyediakan apa? Sarapan dan ikan goreng kalau nggak salah ya bahasa di Yohanes. Dan Yesus pasti makan juga Bapak Ibu. Nah, jadi tapi tentu kan seperti di dalam kitab Roma pun dikatakan bahwa kerajaan Allah itu kan sebenarnya bukan soal makanan dan minuman. Walaupun sekali lagi menurut saya kita akan tetap menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Walaupun mungkin kembali kepada patron utama. Sebenarnya yang dijadikan makanan bagi manusia itu adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Karena kita tahu begitu manusia mulai makan hewan-hewan, apalagi sudah sembarang hewan dimakan, nah, di situ mulai banyak penyakit. Tapi ya kalau ini ranah tafsiran Bapak Ibu. Ya, tapi saya percaya bukan hal itu yang menjadi esensi dari segala sesuatunya. Esensinya adalah kita akan bertemu seperti ayat yang keberapa ya? Kita akan melihat wajah 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Nah, itu yang jauh lebih esensi Bapak Ibu. Seperti ada lagu lama kata, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah, itu yang jauh lebih menjadi esensi. Sesuatu yang kita nanti-nantikan, sesuatu yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini, yaitu bertemu muka dengan Yesus sang kekasih jiwa kita. Bertemu dengan Bapa yang begitu mengasihi kita. Perikop berikutnya, kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang menuruti
perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Menuruti itu artinya kan ada sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, yang seperti yang saya katakan berkali-kali sepanjang baca kitab Wahyu kali ini. Ayo turuti apa yang dikatakan kitab Wahyu. Bukan apa yang akan terjadi dari apa yang ditafsirkan, dari yang dilihat, tapi apa yang dikatakan yang harus dituruti. Itu tadi, mempunyai telinga yang mendengarkan apa kata Roh, kembali kepada kasih yang semula, menjaga minyak dan anggur, menjaga pakaian tetap bersih, berlaku setia sampai akhir, tetap kudus, dan semakin benar di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi sekali lagi, fokus kepada apa yang harus kita turuti, apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi sebagai penggenapan dari apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Maaf. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Maaf kalau ada yang terkejut. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepada, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Beda dengan di kitab Daniel, Bapak Ibu. Daniel dikatakan meteraikanlah kitab ini, karena itu masanya masih jauh di akhir zaman. Tetapi kepada Yohanes dikatakan jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi, sorry Bapak Ibu. Jadi ini yang mau kita lakukan Bapak Ibu. Bukan semakin jahat, bukan semakin cemar, tapi biarlah kita semakin benar dan kita semakin kudus. Sehingga kita akan menjadi orang-orang seperti apa yang di kalimat-kalimat terakhir ini terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kita minum, Bapak Ibu ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, malah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua itu berfirman, ya, aku datang segera. Apa respon kita Bapak Ibu? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi harusnya inilah respon kita. Kalau kita fokus menuruti apa yang kitab Wahyu katakan, yang saya katakan berulang-ulang Bapak Ibu, untuk terus bertekun menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan,
kembali kepada kasih yang semula, menjaga jubah pakaian kita tetap putih, melumas mata kita dengan minyak, enggak merusakkan minyak dan anggur, tetap berlaku benar, tetap berlaku kudus. Kita akan menjadi mempelai yang justru menanti-nantikan dengan sukacita. Dan bahkan ketika hari itu tiba, kita akan bersukacita. Bukan seperti yang saya katakan, banyak orang malah takut dibilang Yesus sudah mau datang dengan segera. Berarti kan ada selingkuhan Bapak Ibu. Dan saya berdoa berharap kita nggak berselingkuh Bapak Ibu. Ada hal yang lebih utama dari hidup kita yang menggeser posisi Tuhan. Apapun itu, pekerjaan, pelayanan, uang apalagi, kenikmatan dunia, karena semua itu nggak akan masuk di dalam kekekalan itu. Tapi tadi ada ayat katakan ya Tuhan akan datang dan memberikan upah kepada kita. Jadi seperti yang Paulus pernah katakan kepada jemaat di Korintus, segala jeripayahmu di dalam Tuhan itu nggak akan sia-sia. Bukan perbuatan baik kita yang membuat kita masuk dalam kekekalan, bukan. Percaya kepada Yesus membuat kita menerima hidup yang kekal. Tetapi Tuhan juga menyediakan upah bagi kita yang masuk karena percaya Yesus tadi Bapak Ibu. Jadi mari hari ini fokus saja pada apa yang firman Tuhan katakan, yaitu lakukan saja bagian kita. Nggak usah terintimidasi, nggak usah terprovokasi dengan apapun yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Jangan dengerin khotbah-khotbah dalam tanda kutip, tapi itu justru membuat engkau jadi takut. Eh, Berarti itu ada sesuatu yang salah. Karena Roh Kudus akan mendatangkan damai sejahtera. Ya terlepas ini bukan soal pengkhotbahnya yang salah mungkin, tapi sikap hati kita yang salah. Tapi saya berdoa setiap kita mempunyai sikap hati yang benar, kita fokus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalaupun dengar uh, tafsiran-tafsiran tentang apa yang sedang terjadi, harusnya sikap hati kita tetap berkata, amin Tuhan Yesus, datanglah segera, lebih cepat, lebih baik. Tapi bukan karena frustasi Bapak Ibu, bukan. Tapi karena kerinduan, karena cinta kepada Allah kita, kepada mempelai pria kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi kita mengakhiri kitab Wahyu dan saya berdoa sekali lagi pembacaan kitab Wahyu kali ini mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru untuk kita semakin benar, semakin kudus, terus setia menanti-nantikan kedatangan Yesus yang segera tidak lama lagi. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Kak Joni Samuel. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, karena kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus Tuhan boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu yang lewat kebenaran firman-Mu lah akan terus memampukan kami Tuhan terus hidup benar, hidup taat, mengikuti setiap apa yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan. Dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Hidup keluarga mereka boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, hingga kami semua Tuhan boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Tahu Tuhan, janji-janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan, khususnya buat Pak Ongko Wijaya Tuhan,
akan memberkati Tuhan di masa tuanya Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan, kesehatan, dan terus pemulihan kesehatannya Tuhan. Ya Tuhan, Kau boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Jadi berkat buat anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, para penatua, pemimpin jemaat kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau terus memberi mereka hikmat, kekuatan Tuhan untuk memimpin jemaat-Mu besar ini Tuhan. Engkau memberikan mereka pengurapan ganda dalam menjadi teladan dan berkat, terus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membimbing jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Juga berkati jemaat Tuhan, khususnya jemaat Pelita Community Tuhan, untuk mereka terus mau diayomi, diajar Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi murid-murid Kristus Tuhan, terus menjadi berkat bagi keluarga-keluarga mereka, bagi orang-orang sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya itu. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami adil dan benar Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Ya, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, diserahkan pagi hari ini. Ya, doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Lee. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami seturut firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi Bapak Ibu.